aktif dan luar biasa. Kawan hebat dan luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu kecil ini, si pemain sepeda ontel yang luar biasa. Gimana Mas? Ini sepeda apa yang dinaiki namanya ini? Sepeda apa ya? Sepeda remblong. Sepeda remblong. Jadi kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Brian ini sepeda remblong. Jadi kalau sepeda remblong itu berarti tanpa rem ya? Ada remnya enggak? Enggak. Oh, enggak ada. Nah, kalau misalnya biasa setelah nyepeda kenceng gitu, terus biasanya minum apa? Minum es teh. Oh, es teh. Kalau es teh itu berarti pakai es? Ya, Pakai. Nah, kalau selain minum es teh biasanya sukanya minum apa? Teh hangat. Oh, teh hangat. Teh hangat atau? Panas. Oh, teh panas. Oh. Panas. Teh panas berarti nggak pakai es? Ya pakai. Loh, kan teh panas. Kalau teh panas itu nggak pakai es, jadinya teh panas. Oh iya. Saya jadi ingat itu kalau nggak salah dialognya Ilham di Bocah Ngapak ya. Ternyata luar biasa. Baik kawan, disinilah sebenarnya peran sosiopragmatik. Jadi kalau kita bicara masalah sosiopragmatik itu banyak hal yang bisa diungkap dari berbagai sudut pandang. Jadi dari sisi sosiolinguistiknya, implementasi sosiolinguistik ini bisa melihat bagaimana kode bahasa dari berbagai wilayah, dari berbagai daerah itu bisa memberikan satu kontribusi nyata. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan apa yang dialog di awal tadi antara saya dengan Mas Brian, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita memahami sebuah tuturan itu memiliki konteks tersendiri. Nah, tadi kalau saya katakan tentang sepedanya yang sering digunakan itu sepeda remblong. Nah, sebenarnya saya tanyakan kalau remblong itu bagaimana? Nggak pakai rem? Nah, ternyata dia katakan pakai juga. Nah, tapi dalam konteks ini setelah saya lihat ke sepedanya ternyata hanya gagang remnya saja, tapi ternyata kolornya rem itu tidak ada, maka dia katakan sepeda remblong. Nah, ini kan salah satu tanda yang ia ingin sampaikan, implikator yang ia sampaikan bahwa sepeda ini ada remnya tapi blong gitu. Nah, jadi dalam konteks ini dia punya implikator lain untuk maksud yang lain agar sepeda ini mungkin dibenahi, diperbaiki. Tetapi ketika coba saya tanya setelah sepedaan minum apa? Oh, minum es teh. Saya tanya kalau es teh ada esnya. Oh iya dong, pakai es. Tapi ketika saya tanya lagi minuman lainnya teh panas. Nah, kalau teh panas berarti nggak pakai es dong. Dia katakan, lu pakai. Lu kenapa? Kalau nggak pakai es namanya teh panah. Nah, nggak pakai es teh panah berarti PANA, panah, hilang esnya. Saya jadi teringat itu dialognya Ilham di Bocah Ngapak. Nah, karena mungkin dia sering melihat Bocah Ngapak itu dia memainkan perang penggunaan bahasa dalam konteks seharian. Nah, ini menjadi penting. Jadi implementasi sosiopragmatik dalam kehidupan itu bisa kita lihat di mana saja. Teman-teman bisa melihat misalnya ketika teman-teman WA dengan kawan, dengan bapak ibu, dengan saudara, dengan kolega, semua memanfaatkan bagaimana kode bahasa yang digunakan. Oh, menggunakan ragam formal. Oh, menggunakan ragam informal. Oh, situasi tuturnya ini sedang dalam kondisi menyenangkan atau berhumor. Kondisi konteksnya ternyata berbeda lagi. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melihat implementasi sosiopragmatik ini dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh lagi, saat ini kan masih dalam situasi pencegahan virus corona atau COVID-19 ini. Ini semua kan masih disarankan oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Nah, stay at home. Nah, ini menggunakan kode alih kode ke bahasa Inggris, bahasa asing, stay at home. Terus bahasa Jawa,
wonten ing griya. Nah, ini banyak meme-meme yang menceritakan antara Simbah dengan Mas Toit itu misalnya Mbah aku arep mulih Mbah. Nah, tapi Simbahnya kadang mengatakan rasa mulih leng kok ndak malah nulari mbahmu neng kene. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita lihat penggunaan kode bahasa Jawa itu ternyata memang menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana kita merealisasikan tuturan itu sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari konteks tuturan. Nah, jadi begini, kalau kita menentukan strategi tutur dalam sebuah konteks tuturan, itu tentu tidak bisa lepas sekali lagi dari penutur dan lawan tutur. Siapa toh penutur kita? Kalau kita sedang bertutur dengan seorang dosen, tentu kita mengambil langkah inisiatif bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai mahasiswa. Ketika kita sebagai seorang mahasiswa, ketika seorang peserta didik dengan gurunya, dia akan menempatkan diri sebagai peserta didik dengan gurunya. Tapi saat tertentu, ketika misalnya seorang mahasiswa menempatkan diri sebagai mahasiswanya, menyampaikan dengan strategi tutur formal, strategi tutur langsung, tetapi ketika dalam konteks itu dosennya mengubah situasi tuturnya menjadi situasi tutur non formal, jadi ambiar, dan itu menjadi salah satu bagian memecah suasana di era corona ini, itu akhirnya diikuti oleh mahasiswanya. Nggak apa-apa, itu bagian dari pemahaman konteks tuturan. Jadi seseorang menentukan strategi tutur bukan semata-mata dari lawan tutur atau penutur, tetapi juga dari konteks tuturan. Maka ketika selalu saya katakan dalam linguistik struktural itu ada triadik, diadik, bentuk dan fungsi. Ya, misalnya dalam bentuk dan fungsi ini kita selalu melihat bagaimana aspek-aspek bentuknya, kemudian aspek-aspek fungsinya. Tapi kalau kita lihat dalam linguistik fungsional ada triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Jadi ketika saya katakan Mas Arfus membaca, lalu saya ubah intonasinya. Apa? Mas Arfus membaca. Nah, ini menjadi salah satu bagian. Perubahan intonasi ini pun sudah bisa kita lihat. Lalu datang Mas Kundaru. Nah, Mas Kundaru akan menyampaikan, oh iya. Tetapi perlu diingat. Ketika kedatangan partisipan, ini tentu akan mengubah strategi tutur yang digunakan oleh seorang penutur untuk bisa menyampaikan tuturannya. Oleh karena itu, dalam situasi tutur apapun, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dalam kehidupan nyata, itu tentu akan sangat menyesuaikan kebutuhan. Siapa lawan tutur kita? Di mana kita bertutur? Tujuan tuturan kita apa? Kalau kita bertutur kepada bapak dan ibu kita dengan tujuan untuk meminta sesuatu, tentu juga kodenya, bahasanya berbeda. Ketika kita bertutur dengan Pak Polisi yang sedang memberhentikan kita karena melanggar lampu merah, strategi tuturnya berbeda. Jadi pilihan strategi tutur itu akan sangat bersinggungan, akan sangat berhubungan dengan situasi tutur di mana kita bertutur. Kita bertutur di kolam renang berbeda, strategi tutur yang kita gunakan dengan penjaga sepeda berbeda, strategi tutur kita dengan pedagang berbeda, strategi tutur kita dengan pedagang di pasar berbeda, strategi tutur kita kepada guru dan dosen kita berbeda, strategi tutur kita pada Pak Lurah berbeda, strategi tutur kita pada Pak Gubernur berbeda, strategi tutur kita pada Pak Wali Kota berbeda, dan semua lawan tutur yang kita hadapi tentu akan mempengaruhi strategi tutur yang kita pilih. Situasi formal atau non formal akan mempengaruhi, tujuan tuturan akan mempengaruhi. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan tuturan, maksud yang terkandung di balik tuturan. Jadi sebenarnya kalau kita bertutur dalam situasi tutur, itu benar-benar bisa kita kaji, kita manfaatkan situasi tutur itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menentukan strategi tutur dalam kehidupan dan memberikan dampak kebermanfaatan tanpa menyakiti lawan tutur, dan penutur pun bisa menyampaikan tujuannya dengan baik. Ini strategi tutur positif. Jadi bagaimana kita bisa memilih strategi tutur positif kepada lawan tutur kita
sepanjang tujuan tuturan tersampaikan, lawan tutur tidak tersakiti, lawan tutur tidak merasa terhina, lawan tutur tetap merasa bahagia dan senang. Di sini strategi tutur positif. Sehingga ketika kita mengimplementasikan strategi tutur di dalam kehidupan yang nyata, sebagai contoh, saya contohkan misalnya saya beli gorengannya Mbah Yo. Mbah Yo, pinten Mbah gorengannya Mbah? Yo, nek siji kan 1000, Mas. Nek loro 2000, nek telu 3000, nek papat 4000, nek 5 5000 tak kei bonus loro. Nah, ini. Wala baba, mosok yo bonusnya mung loro. Ini masih kita nawar lagi. 5000 bonus 2 itu dari lawan tutur. Nah, ini strategi tutur yang kita gunakan. 1 1000, 2 2000, 3 3000, 4 4000. Masih sama, ini masih harga normal. Tapi sang lawan tutur, pedagang gorengan Mbah Yo sudah memulai membuat strategi tutur positif dengan implikator. Wah, ini mengandung implikator. Yo ngene wae Mas. Kan kowe selengganan nang kene. Tadi strategi tutur yang kelima. Nek 5000, 5 bonus loro. Nah, 5 bonus 2. Ini strategi tutur positif yang dibuat oleh Mbah Yo selaku pedagang gorengan memberikan strategi tutur positif kepada lawan tuturnya. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan kita sebagai seorang lawan tutur kan akhirnya terpantik mendapatkan tindak tutur asertif dari Mbah Yo ini ada tindak efek pengaruhnya. Saya bisa menangkap implikator dari Mbah Yo ini ketika kita beli 5000 dapat bonus 2. Daripada beli 1000, 2000, 3000, 4000 hanya dapat 4. Mending beli saja 5000 dapat bonus 2. Nih, ini implikator yang disampaikan oleh Mbah Yo selaku pedagang gorengan luar biasa ini. Nah, disinilah lawan tutur akhirnya juga mengambil strategi tutur. Mbah Yo, gini Mbah, nek misalnya aku beli 10.000 piye Mbah? Nah, ini lawan tuturnya, pembelinya sudah mulai menerapkan strategi tutur positif juga. Mbah Yo, oh ya kena, tak kasih 10 gorengan, bonusnya 4. Nah, bonusnya 4. Nih. Jadi keduanya sudah saling mengadu strategi tutur positif. Berarti nek bonusnya 4 berarti dapat 14 dong, Mbah. Ya iya. Nah, Mbah gini aja, Mbah. Aku beli 10.000 dapat 15 Mbah. Gimana Mbah? Nih strategi terpositif. Ya Mbah Yo pintermu Mas leh mau nawar. Ya wis, ngene lah Mas mergo ya. Karena kamu sudah pelanggan setia membeli gorengan di tempatku, ya udah 10.000 tak kasih 15. Jadi dapat 10 bonusnya 5. Oke, sepakat deal. Nah, inilah terjadilah kesepakatan positif. Dengan strategi tutur positif antara Mbah Yo dengan lawan tutur pedagang yang mau beli gorengan tadi akhirnya terjadi kesepakatan. Ini strategi tutur positif yang digunakan dalam kehidupan nyata dan ini sering terjadi dalam situasi tutur di perdagangan, di pasar tradisional, yang paling banyak pasar tradisional. Kalau di mal-mal, di Alfamart, Indomart dan sebagainya itu sudah tidak terjadi tawar-menawar. Ambil bayar. Tapi disinilah komunikasi sosial, implementasi sosiolinguistik dan pragmatik dalam kehidupan ini akan berdampak betul terhadap bagaimana kita menerapkan psikopragmatik. Dampak psikopragmatik, hubungan sosial kemasyarakatan yang dibangun antara pembeli, penjual ini ternyata luar biasa. Dan disinilah implementasi strategi tutur untuk bisa membangun strategi tutur positif kepada orang lain luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nah, disinilah kekuatan kita. Strategi tutur positif bisa dibangun ketika kita sudah memahami konteks tuturan dan kita tahu lawan tuturnya. Kita paham psikopragmatik yang dimiliki oleh seorang lawan tutur. Nah, maka disinilah kekuatan kita untuk bisa melihat dan mendiskusikan bersama-sama. Mas Toat, Mbak Ira, Mas Akbar, kemudian teman-teman yang lain ketika berdiskusi tentang tindak tutur, lawan tutur, implementasi tuturan, implementasi strategi tutur, itu ternyata memang memerlukan konteks tuturan. Dan pemahaman konteks tuturan ini sangat penting bagi seorang penutur ketika memainkan
lawan tuturnya dalam situasi tutur yang positif, sehingga strategi tutur positif ini bisa dibangun, bisa dibentuk dengan berbagai inisiatif. Strategi tutur ini bisa diubah dengan pemakaian kode-kode yang berbeda-beda bergantung wilayah dan daerahnya. Ini akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, sinilah kekuatan kita implementasi sosiopragmatik dalam kehidupan untuk membangun strategi tutur positif ini ternyata sangat luar biasa. Kawan, kita hidup bermasyarakat. Bermasyarakat akan tetap membuat kita hidup dan bersatu. Maka marilah bersama-sama dengan kemampuan menguasai sosiopragmatik, kita bisa semakin membuat lebih hidup dengan bermasyarakat, bersosial, dan betul-betul teknologi hanya media, tetapi kemampuan berliterasi humanistik harus kita lakukan, dan disitulah kekuatan kita dengan berliterasi bersama Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena kekuatan itulah yang senantiasa akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Oleh karena itu, gunakan strategi tutur positif yang bisa memanusiakan manusia, dan akhirnya kita pun akan dimanusiakan oleh manusia. Kita bisa menghargai orang lain, kita pun akan dihargai orang lain. Kita bisa menghormati orang lain, kita pun akan dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita pahami, kita mengerti, kita bisa niteni, nengeri, dan merasakan apa yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Itulah sebenarnya implementasi dari pembelajaran sosiopragmatik dan juga psikopragmatik. Sehingga implementasi integrasi antara sosiolinguistik, pragmatik, dan psikopragmatik ini betul-betul akan berdampak dalam kehidupan nyata dan akan bisa membuat kita menjadi manusia-manusia yang bisa memanusiakan manusia. Baik, selamat belajar, selamat berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan NKRI. Semoga kita semua akan menjadi insan-insan yang berperan untuk turut mendukung dan memberikan kontribusi membangun NKRI. Salam hebat dan luar biasa. Sukses untuk kita semuanya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.